Kisah Sang Penakluk. Ayo like, komen, dan share cerita ini jika Anda menyukainya. Bab 17-20. Dunia Kevin Ye tenggelam dalam kegelapan, rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya sedikit sadar. Kevin Ye dapat dengan jelas merasakan kekuatan tirani mengalir melalui seluruh tubuhnya dari dantiannya. Ki biru darah menyembuhkan tubuh Kevin Ye dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dewa Iblis 9 Revolusi, metode kultivasi pemurnian tubuh pertama primordial. Itu bukan dewa atau iblis, tetapi dewa iblis. Dalam pikiran Kevin Ye, pada saat ini, banyak raungan kasar membangkitkan aura mengamuk di tubuhnya. Ini adalah raungan dewa iblis kuno, ini adalah kekuatan bertarung yang kuat. Dewa iblis kuno, produk dari kekacauan primal. Legenda mengatakan bahwa sebelum penciptaan langit dan bumi, ada 100 dewa iblis di era primordial. Pada akhirnya, dia membunuh 99 dari mereka dan menjadi dewa iblis terkuat. Orang itu adalah Pan Gu. Energi spiritual chaotic, ini adalah energi spiritual chaotic yang legendaris. Meskipun dia dalam keadaan koma, Kevin Ye dapat dengan jelas merasakan energi spiritual chaotic yang ditimbulkan oleh peredaran Dewa Iblis 9 Revolusi miliknya. Ini adalah energi spiritual unik dari era kekacauan primal, dan bahkan lebih murni dan tirani daripada yang disebut energi spiritual di dunia abadi. Itu adalah energi spiritual terkuat di dunia abadi yang hanya kalah dari energi spiritual Grand Mist. Gada, semua tulang dan daging Kevin Ye secara halus dibaptis dan direkonstruksi oleh energi spiritual chaotic. Saat ini, lokasi konstruksi sudah dalam kekacauan. Dengan Kevin Ye yang tertabrak, tidak pasti apakah dia hidup atau mati. Dengan insiden besar yang terjadi di lokasi konstruksi, para pekerja yang awalnya bersiap untuk pulang kerja segera mengelilinginya. Pengemudi kereta beton itu juga hanya orang biasa. Meskipun Zhou Zhao yang telah menghasutnya, dia, bagaimanapun juga, terlibat dalam gugatan hidup dan mati. Ini memberi Li Han dan Zhang Laoxi kesempatan. Puluhan pekerja mengelilingi gerbong beton itu dengan sangat rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa bocor keluar. Li Han dan Zhang Laoxi sangat bersemangat. Turun dari mobil. Kamu secara khusus memanggil Laozi untuk turun. Kamu menabrak seseorang dan meninggal, apakah kamu mengerti? Dasar bajingan. Keluar dari mobil, cepat. Jika kamu tidak turun sekarang, aku akan membunuhmu. Mata Zhang Laoxi sudah merah. Bagaimanapun, Kevin Ye telah membantunya menghindari bencana. Para pekerja sederhana ini tidak mengucapkan kata-kata mewah. Mereka hanya memiliki hati yang bersyukur yang terus tumbuh. Pada saat ini, wajah Zhang Laoxi dipenuhi air mata, bahkan jika dia mati, dia akan mencari keadilan untuk Kevin Ye. Pengemudi itu tidak berani keluar dari mobil karena telah membuat kekacauan besar. Dia hanya bisa mengunci pintu dan tetap di dalam mobil. Pada saat yang sama, dia menelepon Zhou Zhaoyang. Direktur Zhou, sesuatu yang buruk terjadi. Direktur Zhou, tolong. Apa yang terjadi? Apa yang dia gumamkan? Apakah Anda sudah menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda? Sudah selesai. Namun, tapi apa? Zhou Zhaoyang tidak puas dengan kata-kata pengemudi itu. Tetapi saya dikepung di lokasi konstruksi, cepatlah datang dan selamatkan saya. Jika Anda tidak datang sekarang, saya akan dipukuli sampai mati. Sialan. Zhou Zhaoyang mendengus, dan segera meletakkan telepon. Melihat pengemudi itu tidak turun untuk waktu yang lama, Zhang Laoxi menjadi gila dan membawa orang-orangnya. Para pekerja ini tidak tahu apa-apa, tetapi begitu kerumunan itu marah, mereka masih bisa membunuh orang. Terutama Zhang Laoxi, dengan batu bata di tangannya, dia naik ke kereta dan mulai menghancurkannya. Setelah beberapa saat, suara jendela pecah bisa terdengar. Melihat Zhang Laoxi beraksi, para pekerja lainnya tidak ragu-ragu saat mereka mengelilingi kereta beton itu dan berteriak. Sebuah penggiling daging besar terbalik dan jatuh ke tanah di bawah tangan para pekerja ini. Pengemudinya pingsan, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Li Han tidak ikut serta dalam misi ini, tetapi membawa beberapa orang bersamanya untuk menjaga Kevin Ye yang tidak sadarkan diri. Ah, anak yang baik, sungguh disayangkan. Benar-benar murid yang baik. Tidak kusangka surga akan bersikap tidak adil. Orang-orang sialan ini, kita harus mendapatkan keadilan untuk Lil Ye. Hampir semua pekerja yang menjaga Kevin Ye adalah orang-orang yang bekerja bersamanya di sore hari. Meskipun mereka tidak menghabiskan terlalu banyak waktu bersamanya, bahkan ada beberapa yang tidak tahu namanya. Namun, mereka mengagumi sikap Kevin Ye yang bekerja keras dan kegigihannya yang tidak takut menderita. Bagi seorang pemuda seperti itu untuk meninggal di lokasi konstruksi seperti ini, mereka semua merasa sangat disayangkan. Kerusuhan di lokasi konstruksi telah mencapai titik yang tidak dapat dihentikan.
Puluhan pekerja, di bawah pimpinan Zhang Laoxi, menjadi bersemangat dan bahkan memiliki keinginan untuk membunuh. Pada saat ini, siulan yang memekakkan telinga terdengar dari lokasi konstruksi. Di pintu masuk lokasi konstruksi, beberapa mobil van piala emas melaju kencang, menimbulkan awan debu di bawah sinar bulan. Mobil van itu berhenti tepat di depan kerumunan, sementara Zhou Zhao yang turun dengan wajah penuh amarah. Lebih dari 20 orang turun dari mobil van itu satu persatu. Orang-orang ini semua memegangi orang-orang di tangan mereka. Masing-masing dari mereka bersikap kejam saat mereka berkumpul di sekitar para pekerja yang membuat masalah. Jelas, Zhou Zhao yang telah bersiap. Berhenti main-main, berhenti main-main. Suara Zhou Zhao yang tidak keras, tetapi sangat tajam. Setelah beberapa saat, seluruh kerumunan menjadi tenang. Zhou Zhao yang sama sekali tidak peduli dengan para pekerja biasa, membawa anak buahnya ke depan Zhang Laoxi, dengan tidak sopan bertanya, "Zhang Laoxi, dengan kamu memimpin jalan dan membuat masalah, apakah kamu lelah hidup?" Zhang Laoxi menggunakan energi darahnya untuk mengangkat kepalanya, tetapi Direktur Zhou tidak berteriak. Dia memanggilnya dengan namanya, "Zhou Zhaoyang, apa yang terjadi dengan mobil beton ini?" Zhou Zhao yang tentu saja tidak mengenalinya, apakah dia menabrak orang mati? Bagaimana aku tahu? Hidupmu dalam bahaya, kau harus memberi kami penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini. Penjelasan. Zhang Laoxi, penjelasan macam apa yang kau inginkan? Zhou Zhaoyang adalah seseorang yang pernah melihat kejadian sebelumnya, jadi dia dengan santai mengeluarkan sebatang rokok, dan antek-antek di belakangnya segera menyalakannya. Membunuh untuk membayar dengan nyawa, utang untuk membayar dengan uang. Ini telah menjadi prinsip sejak zaman kuno. Benar, untuk membayar dengan nyawa. Kau harus memberi kami penjelasan. Meskipun para pekerja di belakang Zhang Laoxi agak takut pada Zhou Zhaoyang, kebanyakan dari mereka berdarah panas. Zhou Zhaoyang tertawa dingin, ekspresinya galak, bayar dengan nyawamu. Zhang Laoxi, kurasa kau terlalu banyak minum untuk berbicara omong kosong, kan? Nyawa siapa yang ingin kau ambil? Setelah jeda sebentar, Zhou Zhaoyang melanjutkan, dalam pekerjaan kami, melakukan sesuatu di lokasi konstruksi membawa bahaya semacam itu. Untuk setiap pekerja terdaftarmu, perusahaan kami telah membayar asuransi untuk memastikan keselamatanmu. Karena ada yang meninggal, akan melanggar aturan jika kalian tidak memanggil polisi atau perusahaan asuransi untuk membuat masalah di sini. Setelah itu, Zhou Zhaoyang melambaikan tangannya, bubar, semuanya bubar, masalah ini akan ditangani oleh polisi. Kata-kata Zhou Zhaoyang tampaknya masuk akal, tetapi Zhang Laoxi yang sering bersama Zhou Zhaoyang tahu bahwa ini hanyalah strategi untuk memperlambatnya. Begitu kerumunan bubar, kematian Kevin Ye akan sia-sia. Zhou Zhaoyang, kamu adalah direktur tempat ini, Anda harus bertanggung jawab atas masalah ini. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami tidak akan pergi. Ekspresi Zhou Zhaoyang berubah dingin, Zhang Laoxi, menurutku kau adalah duri. Bukankah ini hanya satu orang yang meninggal? Aku sudah mengatakan bahwa semuanya akan dilakukan sesuai prosedur normal. Apa, kau masih ingin mengumpulkan lebih banyak orang untuk membuat masalah? Menurut prosedur normal, itu tidak buruk, tetapi sikap Zhou Zhaoyang terhadap kehidupan adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh banyak orang. Zhang Laoxi berkata dengan wajah penuh air mata, Zhou Zhaoyang, apakah kau masih punya rasa kemanusiaan? Bagimu, kematian adalah masalah kecil, tetapi bagi keluarga almarhum, itu adalah masalah besar. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Zhou Zhaoyang mendengus dingin, lupakan saja, apalagi yang ingin kau lakukan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa nyawamu yang murah itu sepadan? Sambil berkata demikian, Zhou Zhaoyang melirik kereta beton yang terbalik dan tertawa dingin, biarkan aku memberitahu Zhang Laoximu, bahkan jika kalian telah diberi kompensasi dengan nyawa kalian, itu hanya akan berjumlah beberapa ratus ribu. Mobil beton milik orang tua ini bernilai lebih dari 1 juta. Bahkan jika kalian semua memiliki 10 nyawa, itu tidak cukup untuk memberi kompensasi kepadaku. Baiklah, bukankah kalian harus mempertanggungjawabkannya? Kau. Zhang Laoxi terdiam, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhou Zhaoyang akan mengatakan hal seperti itu. Namun, begitulah dunia. Setelah melalui proses, nyawa para pekerja ini tidak bernilai lebih dari sebuah truk beton. Ini juga merupakan kesedihan yang tak berdaya. Saudara Zhou, mengapa kamu banyak bicara dengan mereka? Sial, biarkan aku melihat siapa yang berani membuat masalah dengan mereka, aku akan mengirim mereka ke rumah sakit. Sambil memegang tongkat baja, para pengganggu di belakang Zhou Zhaoyang sudah tidak sabar dan ingin mencobanya. Zhou Zhaoyang menyipitkan matanya dan menatap Zhang Laoxi, sebaiknya kamu pintar. Malam ini,
Berpura-pura tidak terjadi apa-apa atau jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kamu, Zhou Zhaoyang, Zhang Laosiku hanya memiliki satu kehidupan yang rendah. Sekarang setelah kamu membunuh seseorang di lokasi konstruksi, apakah kamu masih ingin melakukan ini? Jika kau bahkan tidak punya pintu, maka ayah ini akan melawanmu sampai mati. Zhang Laosi mengamuk, ia mengambil batu bata dan bergegas menuju Zhou Zhaoyang. Zhou Zhaoyang mencibir, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebelum Zhang Laosi bisa bergegas ke Zhou Zhaoyang telah mundur selangkah, dan dua penjahat yang memegang batang baja di sampingnya segera bergegas maju. Zhang Laosi hanyalah seorang pekerja biasa, bagaimana ia bisa menandingi para penjahat ini? Dengan suara keras, batang besi itu langsung menghantam kaki Zhang Laosi, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Zhou Zhaoyang menatap Zhang Laosi yang meringkuk di tanah, dan berkata dengan kasar, pukul dia sampai mati, dasar tak tahu malu. Baiklah. Pipa baja yang terbentuk horizontal itu jatuh menimpa tubuh Zhang Laosi satu demi satu. Para pekerja di sekitarnya tercengang. Kapan mereka pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya? Mereka semua berhenti dan tidak berani melangkah maju. Jika ini adalah efeknya pada Zhou Zhaoyang, dia akan menjadikan orang lain sebagai contoh. Melihat Zhang Laosi berguling-guling di tanah, Zhou Zhaoyang berkata dengan puas, perhatikan baik-baik untukku, ini adalah hasil dari ketidakpatuhan terhadap perintah. Jika kalian masih berani membuat masalah, aku, Zhou Zhaoyang, tidak keberatan melemparkan kalian semua ke sungai Linhai untuk memberi makan ikan. Para pekerja ini benar-benar ditegur. Beberapa dari mereka takut mati dan sudah mulai melarikan diri ke kerumunan. Ini adalah cara Zhou Zhaoyang mengelola lokasi konstruksi, dan juga cara yang paling kejam dan efektif untuk menangani para pekerja ini. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat terbang keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Zhang Laosi. Pakaiannya berlumuran darah, seolah-olah dia telah keluar dari neraka, dan dengan mengepalkan tangannya, dia meraih dua pipa baja yang akan mendarat di tubuh Zhang Laosi. Direktur Zhou, kekuatan seperti itu, niat membunuh seperti itu. Ketika Zhou Zhaoyang melihat orang ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian panik. Dia tidak mati, bagaimana mungkin dia tidak mati? Bab 18. Benar saja, pemuda yang berdiri di depan Zhou Zhaoyang, berlumuran darah seolah-olah dia datang dari neraka, tidak lain adalah Kevin Ye. Zhou Zhaoyang tidak menyangka hal itu, bahkan para pekerja pun tidak menyangka hal itu mungkin terjadi. Meskipun Zhang Laosi meringkuk di tanah, dia sangat gembira saat mendengar suara Kevin Ye. Ye kecil, Ye kecil. Sial, siapa bocah nakal ini, dia benar-benar berani melompat keluar dan membuat masalah. Para penjahat yang dibawa Zhou Zhaoyang langsung menjadi pembunuh, terutama mereka yang dipukuli oleh dua penjahat di depan kelompok itu. Tindakan mereka sendiri dihentikan oleh orang lain, menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Zhou Zhaoyang terkejut dan takut saat melihat Kevin Ye lagi, tetapi sebagian besar dari itu adalah kedengkian dan kebencian. Sialan, aku sudah lama diinjak-injak sampai mati oleh Qiangzi, tetapi kali ini, bocah nakal ini berhasil melarikan diri. Awalnya, Tuan Muda Ting memerintahkannya untuk membunuh Kevin Ye. Zhou Zhaoyang mengira bahwa ia hanya akan kehilangan mobil beton, tetapi dibandingkan dengan mendapatkan pengakuan dari tuan mudanya, itu hanyalah masalah kecil, bahkan tidak layak disebut. Namun sekarang, ia telah gagal dan bahkan kehilangan truk beton. Sungguh kerugian. Semakin Zhou Zhaoyang memikirkannya, semakin marah ia, semakin ia menatap Kevin Ye dengan niat membunuh. Namun, Zhou Zhaoyang tidak akan membiarkannya begitu saja, karena masalah itu telah selesai, tidak ada alasan baginya untuk menyerah di tengah jalan. Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan menghajarmu sampai mati. Zhou Zhaoyang berpikir dalam hatinya. Jika Anda tidak memberi Kevin Ye kesempatan untuk berbicara, Zhou Zhaoyang akan menggertakkan giginya dan berkata, bajingan ini dan Zhang Laosi berada dalam kelompok yang sama, dan penuh duri. Saudara-saudara, jangan menahan diri, pukul aku dengan keras, jika Anda mati, itu semua milikku. Zhou Zhaoyang, Anda gila. Ini pembunuhan, pembunuhan. Zhang Laosi berteriak dengan gila. Namun, perkataan Zhou Zhaoyang membuat Kevin Ye mengerti satu hal, bahwa ada sesuatu di belakangnya, dan bahwa dia ingin membunuhnya. Kecelakaan mobil tadi, dan Zhou Zhaoyang saat ini, semuanya terkait erat dengan masalah ini. Hal-hal yang Zhou Zhaoyang bawa untuk melawan para penjahat ini terkadang juga terjadi. Oleh karena itu, mereka berbeda dari pengemudi itu, Qiangzi. Di mata mereka, kehidupan manusia tidak terlalu berat. Lebih dari 20 penjahat mengepung Kevin Ye. Pada saat ini, Li Han juga berlari keluar dari kerumunan dan berteriak,
Lil Ye, jangan mencoba untuk menjadi pemberani, lari, lari. Li Han sebenarnya adalah orang yang sangat biasa-biasa saja. Meskipun dia juga mengkhawatirkan Kevin Ye, dia berbeda dari Zhang Laoxi yang memiliki dorongan hati yang membara. Mungkin karena usianya yang sudah tua, dia mengalami banyak hal dan hatinya menjadi dingin. Filosofi Li Han adalah untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Lari. Bocah Bao, mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Zhou Zhao yang mendengus, dia jelas siap untuk membunuh Kevin Ye. Di sisi lain, Kevin Ye, yang bertingkah sangat tidak normal, sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri. Kevin Ye telah tertabrak mobil beton dan seharusnya terluka parah. Namun, 9 revolusi Dewa Iblis memang merupakan metode kultivasi pertama di era primordial, dan energi spiritual chaotic yang kuat mampu memulihkan tubuh Kevin Ye dengan cepat. Jika saat itu siang hari, Kevin Ye mungkin masih merasa bersalah menghadapi pemandangan seperti itu, tetapi Kevin Ye saat ini benar-benar berbeda. Kevin Ye yang telah berjalan melalui garis hidup dan mati bersama Kevin Ye, telah berhasil menyalakan semua potensi dalam tubuhnya dan memasuki pintu masuk ke lapisan pertama 9 revolusi Dewa Iblis, kebangkitan Dewa Iblis. Jangan melihat fakta bahwa itu hanyalah level pertama 9 revolusi Dewa Iblis, terobosan dari 0 hingga 1, dan juga terobosan yang paling sulit dan paling sulit. Saat ini, Kevin Ye berdiri tegak melawan angin. Meskipun dia dikelilingi, dia seperti Dewa Iblis, memancarkan aura ribuan orang yang lewat. Aura buas ini cukup untuk membuat para pengganggu itu mendesah kagum. Apa yang kamu tunggu? Serang bersama dan bunuh bocah nakal ini. Zhou Zhao yang berkata dengan tidak sabar. 20 penjahat aneh itu pulih dari omelan Zhou Zhaoyang dan segera bergegas maju, mengangkat batang baja di atas kepala mereka. Mereka dengan keras menghancurkannya ke arah kepala Kevin Ye. Jika mereka semua menghancurkan kepala Kevin Ye pasti akan lumpuh, kepalanya akan meledak, dan dia bahkan mungkin mati di tempat. Lil Ye, hati-hati. Li Han berteriak dengan marah. Li Han saat ini memiliki rasa tidak enak di hatinya. Kevin Ye baru saja keluar dari gerbang neraka, dia tidak menyangka akan memasuki tempat kematian. Li Han benar-benar tidak mengerti mengapa Zhou Zhao yang akan melawan seorang anak kecil. Melihat bahwa tongkat baja itu akan mendarat di kepala Kevin Ye, Zhou Zhao yang tertawa terbahak-bahak, dan berpikir, bocah busuk, selama kamu mati, aku akan segera menjadi pria merah besar di sisi Tuan Muda Ting. Ketika saat itu tiba, aku akan dapat terbang ke langit. Tetapi sebelum Zhou Zhao yang bisa selesai tertawa, sesuatu terjadi. Di bawah cahaya redup lokasi konstruksi, Kevin Ye bergerak, kecepatannya terlalu cepat, tubuh fisiknya yang kuat digunakan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Dengan lambaian tangannya, Kevin Ye menarik keluar pipa baja dari tangan penjahat di seberangnya. Gesekan yang kuat segera menyebabkan telapak tangan penjahat itu berdarah deras. Dia berteriak kesakitan. Pada saat yang sama, tanpa ragu sedikit pun, Kevin Ye memutar kakinya dan berjongkok dengan keras. Batang baja di tangannya menebas kaki antek yang mengelilinginya. Dalam sekejap mata, seluruh gerakan selesai dalam sekali jalan. Jangan meremehkan batang baja di tangan Kevin Ye. Kekuatan pergelangan tangan Kevin Ye benar-benar mengerikan sampai meledak. Namun, suara tulang retak yang tajam bisa terdengar di udara. Dalam sekejap, para pengganggu yang mengelilingi Kevin Ye berhamburan dari keempat sisi saat mereka berbaring di tanah dan melolong tanpa henti. Batang logam itu berserakan di tanah, dan mereka yang hampir tidak bisa berdiri, juga gemetar saat mereka bergegas menuju Zhou Zhaoyang dengan wajah penuh ketakutan, dan bersembunyi di samping Zhou Zhaoyang. Saudara Zhou, bocah ini, terlalu menakutkan. Zhou Zhaoyang sangat senang kali ini. Senyumnya yang awalnya menyeramkan, dan bahkan saat dia harus mengubah ekspresinya, tampak seperti dia menangis dan tertawa. Ini benar-benar bodoh hingga ekstrim. Dia mengira Kevin Ye akan menderita kerugian besar kali ini, tetapi tidak menyangka dia begitu tertutup, dan menyapu para penjahat yang dibawa Zhou Zhaoyang bersamanya saat dia menyerang. Seluruh lokasi konstruksi tiba-tiba mendidih. Bagus, Lil Ye, pertarungan yang bagus, kalahkan sekelompok bajingan ini sampai mati. Lil Ye, kerja bagus. Tepuk tangan menggelegar. Melihat para penjahat itu semua pingsan, para pekerja juga mulai melompat maju. Seperti pepatah lama, dimanapun ada penindasan, di situ ada perlawanan. Anda dapat menindas mereka untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Sama seperti Kevin Ye, begitu Dewa Iblis terbangun, serangan baliknya akan seperti gelombang pasang, tidak dapat menghalanginya. Kevin Ye perlahan bangkit, auranya seperti iblis, berpegangan pada batang baja, dia berjalan menuju Zhou Zhaoyang selangkah demi selangkah. Meskipun masih ada beberapa orang di sisi Zhou Zhaoyang, tetapi dia tahu bahwa situasinya telah berubah menjadi lebih baik.
Orang di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia singgung. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Zhou Zhao yang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kevin Ye hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut, bawahanmu sudah selesai, sekarang giliranmu. Bab 19. Zhou Bapi tidak pernah menyangka bahwa murid yang akan dihadapi Tuan Muda Ting akan begitu kejam. Meskipun dia adalah seorang penjahat yang dibawa ke sini untuk bertarung, dia tetaplah seorang petarung biasa, namun dia diurus oleh Kevin Ye dalam sekejap mata. Tatapan mata Kevin Ye tampak kejam, saat dia berjalan ke arah Zhou Zhao yang seperti dewa iblis. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Biar ku beritahu, membunuh orang adalah melanggar hukum. Dalam kepanikan, Zhou Bapi berbicara tanpa berpikir, dengan harapan dapat mengintimidasi Kevin Ye. Kevin Ye tertawa sinis, ilegal. Kau masih tahu cara melanggar hukum. Sungguh hal yang baru. Tidakkah kau merasa malu bahwa seseorang yang hanya ingin mengabaikan kehidupan manusia memberitahuku tentang hukum? Kau, jangan datang. Aku akan memanggil polisi. Aku benar-benar akan memanggil polisi. Kevin Ye menatap Zhou Bapi yang tampak seperti burung yang ketakutan, mencibir, dan dengan sedikit cemberut, dia melompat dan menendang Zhou Bapi. Meskipun Zhou Bapi seorang penjahat, bagaimana dia bisa menahan tangan Kevin Ye? Dia langsung ditendang ke tanah. Para antek di samping Zhou Bapi sudah ketakutan, dan tidak berani mengangkat kepala mereka. Melihat Kevin Ye menerkam ke arah mereka seperti harimau yang ganas, saudara-saudara ini dengan cepat mundur, mata mereka berkedip dengan sedikit rasa takut. Sebuah kaki langsung menginjak wajah Zhou Bapi. Kevin Ye menundukkan kepalanya, dan menatap Zhou Bapi dari atas. Zhou Bapi saat ini tidak lagi memiliki sikap yang mengesankan seperti sebelumnya, seluruh dirinya tampak seperti gelandangan. Murid, itu salah paham, salah paham. Itu salah paham. Kamu orang yang hebat, jangan merendahkan dirimu ke levelku. Pada akhirnya, Zhou Bapi masih terjebak di Jianghu. Karena dia tidak bisa mengalahkannya, dia segera mengakui kekalahannya dan mulai memohon belas kasihan. Namun, yang tidak diketahui Zhou Bapi adalah bahwa kata-katanya mengungkapkan cacat yang lebih besar. Kevin Ye mencibir dan berpikir, Li Han hanya mengatakan bahwa aku adalah kerabat jauhnya, tetapi Zhou Bapi ini benar-benar memanggilku murid secara langsung. Sepertinya orang yang ingin menyakitiku seharusnya salah satu dari mereka. Itu hanya sekejap, tetapi Kevin Ye sudah bisa mengetahui semuanya. Kevin Ye saat ini bukan lagi Ye bodoh yang diganggu, gagap, atau bahkan meneteskan air liur. Di hadapan dewa pertama dari 9 alam yang telah mengalami cobaan dan kesulitan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Bapi kemungkinan besar masih belum memiliki kualifikasi untuk bermain. Setelah tertawa dingin, dengan keras, kaki Kevin Ye menginjak perut bagian bawah Zhou Bapi. Rasa sakit itu membuat Zhou Bapi meringis kesakitan saat dia menangis memanggil orang tuanya, ini menyakitkan, ini membunuhku. Berhenti, cepat berhenti. Kevin Ye tidak berniat untuk berhenti. Setelah menginjak puluhan kaki berturut-turut, Zhou Bapi berguling-guling di tanah kesakitan. Rekan mahasiswa, kasihanilah, kasihanilah. Akulah yang memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Aku bukan manusia, aku pantas mati. Rekan mahasiswa, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Tidak ada tendangan lagi. Melihat bahwa Kevin Ye akan kehilangan kendali dan menyebabkan keributan besar, Li Han buru-buru menghentikannya. Lil Ye, berhenti menginjakku. Mata Kevin Ye memadat menjadi senyum saat dia berdiri di samping Kevin Ye. Melihat senyum menawan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur 2 langkah dan berkata dalam hatinya dengan heran, ini masih mahasiswa yang imut dan ramah dari sore ini. Mengapa dia terlihat seperti iblis? Memang, intuisi Li Han tidak salah. Kevin Ye memasuki pintu masuk 9 revolusi Dewa Iblis, dan tahap awal kebangkitan Dewa Iblis, tidak hanya tubuhnya menjadi lebih kuat ke tingkat yang menakutkan, bahkan kepribadiannya mulai mengalami perubahan halus. 9 revolusi Dewa Iblis memiliki dewa dan iblis. Hanya saja pada saat ini, aura iblis di tubuh Kevin Ye telah sepenuhnya terbangun, dan aura dari seluruh tubuhnya, membuat orang merasa bahwa dia sangat jahat. Sambil tertawa pelan, Kevin Ye berjongkok dan berkata kepada Zhou Bapi, karena Paman Li memohon belas kasihan, maka aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Terima kasih teman sekelas, terima kasih teman sekelas. Seolah-olah dia diberi amnesti, Zhou Bapi menahan rasa sakit di tubuhnya dan segera mengucapkan terima kasihnya. Jangan berterima kasih padaku dulu. Karena Direktur Zhou baru saja mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman, maka baiklah. Haruskah kita bicara tentang kompensasi sekarang? Sambil menyipitkan matanya, senyum iblis Kevin Ye semakin lebar. Aku ditabrak mobil tanpa alasan dan juga takut pada kalian.
Zhou Bapi tidak pernah melakukan apapun, dia selalu mengolok-olok orang lain. Tapi sekarang, ketika Kevin Ye meminta ganti rugi, hatinya sudah mulai berdarah. Rasa sakitnya bahkan lebih buruk daripada luka di tubuhnya. Dengan semburat warna hijau dan merah, sudut mulut Zhou Bapi menggigil, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ada apa? Direktur Zhou tidak mau. Kevin Ye berdiri, dan mengangkat kakinya lagi. Tindakan Kevin Ye membuat Zhou Bapi takut dan membuatnya memohon belas kasihan, berhenti menginjakku, aku akan mengganti rugimu, aku akan mengganti rugimu. Itu lebih seperti itu. Kevin Ye menganggukkan kepalanya dengan puas, bagaimana dengan ini, biaya pengobatanku, biaya kehilangan spiritual, dan biaya pengobatan Paman Zhang, jika ketiganya dijumlahkan, aku akan memberimu 1 juta. Apa? 1 juta. Zhou Bapi hampir menangis. Zhou Bapi awalnya mengira bahwa dirinya cukup tidak tahu malu. Namun setelah melihat Kevin Ye hari ini, ia tahu bahwa sifat tidak tahu malunya bahkan lebih kuat. Melihat ekspresi Kevin Ye, ia tidak terluka di satu sisi, ia juga tidak takut di sisi lain. Sebaliknya, orang-orang yang ia dan orang-orang yang ia bawa dipukuli oleh Kevin Ye dan memanggil ibu dan ayahnya. Dalam keadaan seperti ini, Kevin Ye benar-benar tidak tahu malu meminta 1 juta untuk biaya pengobatan, ini hanyalah pemerasan. Apa, kau tidak menyukainya? Kaki Kevin Ye terus-menerus menggesek perut bagian bawah Zhou Bapi. Tidak, tidak. Mahasiswa, lihat, kau tidak memiliki masalah besar dengan kompensasi ini. Haruskah kita membahasnya lebih lanjut? Selain itu, hari sudah gelap dan bank sudah lama tutup. Di mana aku bisa mendapatkan 1 juta ini untukmu? Di bawah kaki Kevin Ye, ia sama sekali tidak bisa bergerak. Itulah teorinya. Baiklah, aku akan melakukannya untuk sejumlah besar orang. Berapa banyak uang yang kau bawa? Aku hanya punya 10. Zhou Bapi awalnya ingin mengatakan 100.000, tetapi setelah melihat mata Kevin Ye yang haus darah dan menakutkan, dia dengan cepat berubah pikiran, tidak, 200.000. 200.000. Kevin Ye menggaruk dagunya, dan tertawa, sepertinya sedikit kurang, tapi setidaknya tidak apa-apa. Bang! Kevin Ye sekali lagi menginjak-injakkan kakinya ke tubuh Zhou Zhaoyang, dan dengan kejam berkata, untuk apa kau berdiri di sana, menyuruh orang-orangmu membawa uang itu? Zhou Bapi berteriak, dan berguling-guling di tanah karena kesakitan. Pada saat yang sama dia memarahi beberapa penjahat di belakangnya, untuk apa kalian berdiri di sana, tunggu ayah ini dipukuli sampai mati, cepatlah dan ambil uangnya. Beberapa penjahat itu tercengang. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka berlari ke mobil van di depan. Segera, mereka kembali. Dia berjalan sambil gemetar dan memegang tas kulit di tangannya. Zhou Bapi tersenyum. Bersamanya, mahasiswa, di sini, totalnya ada 200.000, kau, lihatlah. Meskipun dia tersenyum, Kevin Ye dapat dengan jelas melihat niat jahat di mata Zhou Bapi. Pada saat ini, Zhou Bapi merasa dirugikan setelah dipukuli oleh seseorang dan kehilangan 200.000, tetapi dia bersumpah bahwa dia pasti akan mendapatkan kembali hutang ini dari Kevin Ye. Kevin Ye tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Zhou Bapi di dalam hatinya. Saat ini, Kevin Ye menatapnya seolah-olah dia adalah belalang. Apakah kamu peduli dengan dendam belalang? Ye Qian mendengus, dia mengangkat Zhou Bapi yang berada di bawah kakinya dan terbang keluar, baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Tubuh Zhou Bapi terpental beberapa meter, dan beberapa penjahat segera mengikutinya. Mereka mendukung Zhou Bapi dan berlari menuju mobil van mereka sendiri. Dan para penjahat yang dipukuli hingga berguling-guling di tanah oleh Kevin Ye, juga perlahan berdiri, masing-masing mendukung salah satu dari mereka saat mereka perlahan bergerak mendekati Zhou Bapi. Cepat dan tinggalkan tempat ini. Zhou Bapi berkata dengan ketakutan sambil terlatih-tatih. Tunggu. Suara jahat Kevin Ye tiba-tiba terdengar dari belakangnya, membuatnya berkeringat dingin. Dia berdiri diam di tempat, tidak berani bergerak. Kevin Ye berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah dengan senyum jahat di wajahnya. Murid, apakah kamu punya instruksi lain? Zhou Bapi bahkan tidak berani bersuara saat dia menatap Kevin Ye. Kevin Ye memiringkan kepalanya dan melihat sekeliling mobil van piala emas. Jantung Zhou Bapi berdebar kencang, dan dia berpikir, tidak mungkin iblis menyukai kereta-kereta ini, kan? Benar saja, tebakan Zhou Bapi benar, Kevin Ye telah mengarahkan pandangannya pada mobil-mobil Zhou Bapi. Orang-orang boleh pergi, tetapi mobilnya akan tetap di belakang. Suara Kevin Ye kuat dan tegas, tidak ada ruang untuk diskusi. Mahasiswa, ini. Apakah ada masalah? Kevin Ye mengangkat alisnya, dan mendengus ragu. Zhou Bapi sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah. Tidak masalah, tidak masalah.
Karena kamu menyukainya, maka aku akan memberikan mobil-mobil ini kepadamu. Bisakah aku pergi sekarang? Pergilah. Zhou Bapi berbalik, wajahnya penuh amarah, dan hatinya dipenuhi amarah. Kevin Ye, aku akan mengingatmu. Tunggu saja, tunggu saja. Melihat Zhou Bapi memimpin sekelompok penjahat keluar dari lokasi konstruksi, Kevin Ye akhirnya tertawa dingin. Lil Ye, ini semua benar-benar berkatmu hari ini. Jika kamu tidak di sini, aku khawatir Zhang Laoxi akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Li Han meratap, dan mengucapkan terima kasih. Paman Li, mengapa kau menceritakan ini kepadaku? Ini semua karena aku. Jika bukan karena aku, kau tidak akan berakhir seperti ini. Maafkan aku, Paman Li. Setelah itu, Kevin Ye memasukkan tas kulit itu ke tangan Li Han. Ekspresi Li Han ketakutan. Lil Ye, apa yang kau lakukan? Kevin Ye tersenyum tenang, Paman Li, kau harus menyimpan uang ini. Dengan gangguanku malam ini, aku khawatir kalian tidak akan bisa tinggal di lokasi konstruksi lagi. Zhou Bapi pasti akan kembali untuk membuat masalah bagi kalian, ambillah uang ini dan berikan kepada saudara-saudaramu. Ini tidak bisa aku ambil. Ini uangmu, kami tidak bisa mengambilnya. Li Han segera berusaha mengelak. Paman Li, terimalah. Kakak-kakak tidak bisa tidak makan, itu adalah uang Zhou Bapi, jadi mereka anggap saja itu sebagai gajinya. Selain itu, luka Paman Zhang akan membutuhkan uang untuk pergi ke rumah sakit. Mata Li Han berkaca-kaca. Baginya, 200.000 adalah jumlah uang yang sangat besar. Dia tidak menyangka Kevin Ye akan memberinya 200.000 ini tanpa berkedip. Baiklah, Lil Ye, aku dan kakak-kakakku akan menerima uang ini. Kami akan selalu mengingat kebaikanmu. Jika kamu menemui masalah di masa mendatang, ingatlah untuk datang menemui kami. Kami dari desa Yongan tidak akan pernah cemberut. Kevin Ye terkekeh, Paman Li, lokasi konstruksi ini sudah menjadi tanah konflik. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Aku akan meninggalkan beberapa mobil itu bersamamu, cepatlah dan tinggalkan kota ini semalaman. Aku khawatir kalian semua tidak bisa lagi tinggal di kota Linhai. Kita akan membicarakannya setelah badai ini. Li Han terkejut, dia tidak menyangka Kevin Ye akan meninggalkan kereta kudanya untuk orang-orangnya sendiri. Seketika, emosinya melonjak lagi. Dia menepuk lengan Li Han, Paman Li, sudah malam, aku harus kembali dulu. Aku ingat namaku Kevin Ye, siswa kelas 11 SMA tahun kedua. Aku akan mengingatnya. Kevin Ye tertawa, dan tanpa menoleh ke belakang, dia meninggalkan lokasi konstruksi, tempat dia bertarung. Lebih dari 20 pekerja di lokasi konstruksi mengawasinya dari jauh saat mereka mengucapkan selamat tinggal padanya. Li Han memegang tas kulit di tangannya dan gemetar, anak yang baik. Bab 20. Malam telah berlalu dan di lokasi konstruksi, Sisi bergumam pelan. Pada saat ini, gelombang besar orang telah tiba. Beberapa bas besar dan lebih dari 100 orang, masing-masing dari mereka ganas saat mereka menyerbu ke lokasi konstruksi dengan marah. Dan orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Zhou Zhaoyang. Dengan sifat Zhou Zhaoyang yang pendendam, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja setelah menderita kerugian besar di lokasi konstruksi hari ini. Tongkat, parang, segala macam senjata ada di tangan 100 lebih orang ini. Mereka berjuang menuju asrama lokasi konstruksi, tetapi asrama itu sudah kosong. Li Han dan Zhang Laoxi mendengarkan saran Kevin Ye dan menemukan beberapa rekan kerja yang bisa mengendarai mobil untuk melarikan diri dari lokasi konstruksi dalam semalam. Zhou Zhaoyang luput, dia bahkan tidak bisa menangkap sehelai rambut pun di tubuhnya. Sialan, orang-orang itu lolos. Zhou Zhaoyang melihat kekacauan di lokasi konstruksi, dan menggertakkan giginya dengan kebencian, lari. Bisakah mereka melarikan diri? Saudara Zhou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau ingin lari setelah memeras uangku, Zhou Zhaoyang. Bagaimana bisa semudah itu? Kemudian, Zhou Zhaoyang cemberut, Zhang Laoxi terluka, mereka tidak akan bisa pergi jauh. Yang Zi, bawa sekelompok orang untuk mencari rumah sakit di seluruh Linhai. Aku tidak percaya aku tidak dapat menemukan orang-orang ini. Ya, Saudara Zhou, aku akan pergi sekarang. Saudara Zhou, bagaimana dengan murid itu? Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Zhou Zhaoyang berkata dengan wajah sinis, biarkan dia pergi. Bahkan jika aku membiarkannya pergi, bagaimana Tuan Muda Ting bisa membiarkannya pergi? Jangan khawatir, bocah nakal bernama Kevin Ye itu tidak bisa melarikan diri, bukankah dia murid sekolah menengah No. 1 Linhai? Hehe, Saudara Zhou memang bijak. Lari.
Tidak pernah berpikir untuk lari, tetapi sekarang setelah dia memasuki alam Dewa Iblis 9 Revolusi, bahkan jika Zhou Zhaoyang dan yang lainnya memiliki lebih banyak orang biasa, mereka hanya akan menjadi semut baginya. Setelah meninggalkan lokasi konstruksi, Kevin Ye tidak kembali ke sekolah, tetapi malah berlari kencang menuju pinggiran Linhai. Saat ini, Kevin Ye baru saja memasuki alam Dewa Iblis 9 Revolusi, dia memancarkan aura tirani. Meskipun dia telah memberi Zhou Bapi dan yang lainnya pelajaran, itu masih jauh dari cukup. Jika dia tidak dapat sepenuhnya menghilangkan aura tirani ini, itu akan merugikan kultivasinya di masa depan. Oleh karena itu, Kevin Ye melarikan diri dengan panik, ingin mencari tempat terpencil untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat yang sama, ia juga ingin memeriksa kekuatannya saat ini. Di Gunung Souyang di pinggiran Linhai, sesosok bergerak secepat angin, melewati hutan. Jika pemuda dengan mata merah itu bukan Kevin Ye, lalu siapa dia? Raungan. Raungan. Setelah 2 kali raungan yang menggetarkan bumi, Kevin Ye mengayunkan tinjunya yang sebesar pot tanah liat ke udara, menghantam udara secara acak dengan suara teredam, seolah-olah sebuah ledakan telah terjadi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Sebuah pohon setebal orang di dekatnya patah menjadi 2, sama sekali tidak mampu menahan kekuatannya. Angin kencang bertiup, kekuatan tinju mendesing, sisi gunung tempat Kevin Ye berada, dengan radius beberapa ratus meter, menjadi sangat berantakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kevin Ye akhirnya berhenti, kelelahan. Angin malam meniup poninya yang hancur, dan seluruh tubuhnya berdiri di antara reruntuhan, seperti dewa iblis. Keringat membasahi pakaiannya tetapi dia sama sekali tidak merasa lelah. Dia diam-diam berkonsentrasi pada tinjunya. Senyum melintas di matanya. Kegembiraan tercermin dalam cahaya bulan. Itu sangat indah. Dewa Iblis telah bangkit. Inilah kekuatan kebangkitan Dewa Iblis. Meskipun ini baru tahap awal kebangkitan Dewa Iblis, efeknya jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Jika kau mengolah seni pemurnian tubuh metode kultivasi ini hingga siklus ke-9, bukankah alam Dewa Iblis akan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi? Dewa Iblis 9 Revolusi memang layak menjadi metode kultivasi pemurnian tubuh nomor 1 di zaman kuno. Akhirnya aku mengerti mengapa Dewa Agung Xingtian mampu menjelajahi 3 alam tanpa kesadaran. Kevin Ye bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih rendah daripada Dewa Abadi 9 alam, jelas bahwa dia sudah sangat puas. Kevin Ye tertawa kecil dan mengendus, aku benar-benar tidak tahan dengan bau tubuh ini, aku harus mencari tempat untuk mandi. Setelah mencari di sekitar pegunungan yang tidak terlalu tinggi ini, Kevin Ye menyadari bahwa ada mata air jernih di aliran gunung tempat Gunung Souyang berada. Kevin Ye sangat gembira, bagus sekali, mandilah dan nikmatilah. Gaya Kevin Ye bisa dibilang berani, ia menanggalkan semua pakaiannya, berlari maju dengan langkah lebar, dan melompat ke mata air. Air mata air yang menusuk tulang itu tidak berpengaruh apapun pada Kevin Ye, jadi sangat nyaman. Terbenam di mata air itu, di bawah cahaya malam, tubuh Kevin Ye yang awalnya kurus kering berubah sedikit demi sedikit. Tubuhnya yang seperti tiang bambu mulai terisi dengan otot-otot. Setiap garisnya seindah kapak, dan kulitnya seperti batu giok yang diukir, sangat indah. Baiklah, sekarang setelah 9 revolusi Dewa Iblisku dimulai, aku dapat dianggap memiliki kemampuan untuk melembutkan tubuh. Aku masih tidak bisa bersantai dengan teknik sumber abadiku. Sepertinya aku harus bergegas dan berlatih lagu satu nafas asal campuran. Kevin Ye membenamkan dirinya di musim semi, bertekad dalam hatinya. Tidak ada waktu untuk berkultivasi. Di dunia abadi yang luas, penyempurnaan tubuh hanyalah cara untuk memperkuat tubuh, dan bukan jalan utama. Satu-satunya cara bagi para abadi untuk hidup selamanya dan hidup selamanya adalah dengan mengolah jalan lurus gerbang surgawi. Lagu satu nafas asal campuran yang sedang dilatih Kevin Ye, jelas merupakan salah satu yang terbaik. Jika bukan karena ini, Kevin Ye tidak akan mampu berlari liar melalui 3 alam dengan metode kultivasi ini dan menjadi dewa pertama dari 9 alam yang dapat bersinar di seluruh dunia. Sayang sekali, energi spiritual bumi terlalu langka. Kalau tidak, aku pasti bisa dengan mudah mendapatkan kembali kekuatan asliku dalam waktu kurang dari 100 tahun. Kevin Ye mendesah. Tetapi karena dia sudah datang ke bumi, dia tentu tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Tepat saat Kevin Ye tenggelam dalam pikirannya, dalam kegelapan, suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari jauh. Di bawah sinar bulan, Kevin Ye dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang berlari menyelamatkan diri dalam kegelapan itu adalah seorang gadis.
Gadis itu berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang cantik. Setiap kerutan dan senyum yang dia buat sangat memikat. Namun, wajah gadis itu pucat, dan bekas darah terlihat di sudut mulutnya. Langkah kakinya lambat, dan dia tampak terluka. Mengapa ada seseorang di gunung ini di tengah malam? Kevin Ye ragu-ragu. Gadis itu berlari kencang menuju mata air. Dalam keputusasaan, gadis itu terus-menerus menyelidiki di belakangnya, sebelum melihat mata air di depannya. Setelah bergoyang ke kiri dan ke kanan sejenak, wanita itu menggertakkan giginya, mengambil keputusan, dan menerkam menuju mata air. Jumlah air di mata air itu kecil sejak awal, jadi ketika Kevin Ye melihat keindahan yang tak tertandingi itu menerkam ke arahnya, dia tertegun sejenak. Dia jatuh ke dalam air, seluruh tubuhnya basah kuyup, dan melompat ke pelukan Kevin Ye. Merasa bahwa suhu tubuhnya sepertinya telah menyentuh sesuatu, gadis itu mengangkat kepalanya, meminjam cahaya bulan, wajah yang menawan menatap gadis itu sambil tersenyum. Melihat postur keduanya, pakaian basah gadis itu menempel dekat di dada Kevin Ye, dan wajah mereka saling berhadapan, dekat satu sama lain. Di dalam air, gadis itu tiba-tiba gemetar, dan tubuhnya menjadi tidak stabil, seolah-olah Kevin Ye sedang memeluknya, dan sangat ambigu. Baru sekarang gadis itu melihat wajah Kevin Ye dengan jelas, dan ekspresinya menjadi sangat marah. Kemudian, Kevin Ye terkekeh dengan tatapan sinis, aku tidak pernah menyangka akan ada hal yang begitu baik, seorang wanita cantik jatuh dari langit. Melihat bagaimana Kevin Ye tidak terkendali dan berbicara dengan kasar, gadis itu menjadi semakin marah dan mengangkat tangannya untuk menebas Kevin Ye. Tetapi untuk dicengkeram oleh Kevin Ye, kamu harus melakukan sesuatu padanya. Wanita cantik, itu tidak benar. Semua orang di sini untuk mandi, akan selalu ada yang datang lebih dulu. Kamu bahkan tidak melihatku sebelum menerkamku, tidak ada yang bisa kulakukan. Bagaimanapun, musim semi ini hanya sebesar ini. Mencubit dagunya, Kevin Ye melanjutkan, aku tidak pernah menyangka bahwa gadis-gadis zaman sekarang akan begitu berani. Untuk benar-benar datang ke gunung ini untuk mandi di tengah malam tanpa takut akan bahaya, mungkinkah ini menjadi tren sekarang? Kau, gadis itu melihat betapa sembrononya Kevin Ye, dan menjadi marah, kaulah yang di sini untuk mandi. Kevin Ye tertawa, cantik, kau benar. Aku datang untuk mandi. Gadis itu menatap Kevin Ye tanpa daya, dan merasakan wajahnya terbakar, bajingan, lepaskan. Kevin Ye segera melepaskan tangan gadis itu dan tertawa pelan. Gadis itu tersandung di dalam air dan dengan cepat menghindari Kevin Ye. Namun, kemarahan di matanya tidak hilang saat dia melotot ke Kevin Ye. Kevin Ye dapat mengatakan bahwa gadis yang tiba-tiba muncul ini jelas bukan orang biasa. Melihat sudut mulutnya yang pucat, jelas bahwa dia terluka parah. Dia hanya dengan paksa memadatkan ki sejatinya. Melihat tatapan Kevin Ye menyapu tubuhnya, gadis itu tiba-tiba berjongkok, membiarkan air mata air menutupi bahunya, dia dengan marah berteriak, bajingan, apa yang kau lihat, jika kau terus melihat, aku akan mencungkil matamu. Kevin Ye terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, cantik, aku tidak menyangka kamu begitu cantik, tapi emosimu tidak kecil. Tapi izinkan aku memberimu nasihat, meridianmu semua terluka, dan kedinginan tidak baik untuk lukamu. Kamu, gadis itu terkejut sejenak. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya akan dapat melihat bahwa meridiannya rusak. Tepat ketika gadis itu hendak menanyakan sesuatu, dari jauh, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Sial, apakah jalang kecil itu melarikan diri? Aku tidak bisa melarikan diri, aku membiarkannya memanjat gunung hari ini, dan dia tidak akan bisa turun. Lao Er, lihat baik-baik, dia terluka, dia tidak bisa berjalan terlalu jauh. Ya. Mendengar perkataan orang itu, Kevin Ye langsung menyadari bahwa kecantikan yang tiada taraf di depannya pasti dikejar ke tempat ini oleh seseorang. Gadis itu juga mendengar suara itu, wajahnya sangat jelek, dan dia memperingatkan Kevin Ye, kamu tidak boleh berbicara, apakah kamu mendengarku? Kevin Ye tersenyum dan mengangguk. Segera setelah itu, gadis itu menarik napas dalam-dalam dan melompat ke dalam air. Namun pada saat berikutnya, gadis itu hampir muntah darah, karena Kevin Ye saat ini sedang berjongkok di dalam air, melihat apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan, gadis itu telah melihat semuanya. Bahkan kepalanya sendiri sangat dekat dengan Kevin Ye si makhluk terkutuk itu. Gadis itu hampir hancur. Sialan, pria bau terkutuk ini. Gadis itu hanya bisa berjongkok di dalam air untuk menghindari kejaran, tetapi hatinya dipenuhi dengan 10.000 kuda lumpur yang meraung. Bos, ini beberapa pakaian dan pegas.
Ayo kita lihat. Suara yang sudah jauh itu kembali lagi. Hal ini membuat Kevin Ye yang berada di kolam air giok beku terkejut, dan dia berpikir dalam hatinya, sialan.